Halo jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, masih di Islami Twinda, jamaah Islami Twinda ini rahmati Allah yang baru bergabung ya. Hari ini kita sedang membahas tentang tema mahar bisa diambil kembali. Masa sih? Nah, sebelumnya kita baca dulu nih, ada postingan viral ya mengenai mahar yang diambil oleh mertua kembali. Coba kita baca sama-sama. Ini dia tayangannya nih, tayangannya, bacaannya. Bun, saya mau bertanya, saya kan dulu menikah dengan sepupu 2 kali mantan suami saya. Sepupu-sepupu ya, mantan suami saya di tahun 2018. Terus saya bersama selama 1 bulan 10 hari. Karena meninggal dan setelah 5 bulan kepergiannya, saya pacaran dengan suami saya yang sekarang pas 1 tahun mantan suami saya meninggal. Saya menikah siri dengan suami saya yang sekarang. Nah sekarang saya punya mahar dari mantan suami saya. Mahar itu adalah bentuk tanah. Tapi mantan mertua saya tidak ingin memberikan mahar itu kepada saya karena alasan saya sudah menikah dengan orang lain. Terus buku nikah saya yang dulu dan surat tanah itu ada di tangan saya. Tapi mertua tetap ngotot tidak ingin memberikan mahar itu dengan alasan saya tidak memiliki anak dari mantan suami saya dan menikah lagi. Bunda, pertanyaan saya, apakah yang saya lakukan adalah mengurus mahar itu atau tidak? Atau biarkan saja, maksudnya biarkan saja ini dikembalikan lagi kepada mertuanya karena mertuanya minta. Ini mana yang bagus nih? Habib Muhammad tolong dijawab, Bib. Tafadhol, Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, tidak ada kalimat mantan mertua. Subhanallah. Betul. Berarti nggak ada mantan menantu. Nggak ada, karena sudah memang jatuhnya mahram. Jadi kalau yang mantunya perempuan ketemu yang mertua laki-laki tidak batal wudhu. Jadi nggak ada yang namanya mantan mertua. Betul. Mantan suami ada. Iya. Betul. Tapi kalau suami meninggal bukan mantan juga, meninggal. Bukan mantan, bukan tercerai, cerai meninggal namanya. Tapi bukan mantan, tapi suami. Baik, namanya mahar. Mahar ini namanya mas kawin yang diberikan dari suami, seperti awal kita bahas, diberikan suami kepada istrinya. Mahar, bukan warisan, beda. Jadi kalau mahar, istri mendapatkan mahar mas kawin dari suaminya, apapun bentuknya, apapun bentuknya. Mau uang, mau tanah, mau rumah, apapun bentuknya, milik siapa ini mahar? Apa milik orang tua si perempuan? Apa milik anaknya si perempuan? Apa milik saudaranya? Milik penuh hak seorang perempuan tersebut ketika ini kalau kita bicara mahar ya. Mahar apapun bentuknya. Ditanyakan mahar, kan betul ya? Betul, betul. Apapun bentuknya, jadi mahar ini sepenuhnya milik si istri. Bahkan suami nggak berhak lagi untuk mengambil itu mahar. Suami tidak berhak. Jadi hak penuh bagi seorang istri dalam mahar tersebut. Jadi kalau masalah tadi sebenarnya tidak ada hak lagi bagi mertua untuk ngambil tanah tersebut. Beda kalau seorang suami meninggal, ninggalin tanah. Nah ini ada hak semuanya. Ada hak istri, walaupun si istri tidak punya anak, ada haknya istri. Tapi kalau tadi bicara mahar, jadi tidak boleh diambil mahal tersebut karena walaupun si istri mau nikah sama siapa saja, kalau memang itu maharnya sudah hak bagi seorang istri. Jadi kapan sebenarnya boleh enggak kalau bicara fikih, boleh atau tidak mahar itu diambil kembali? Kayaknya kru-kru pada melihat nih kayaknya mau ngambil ya guys ada ya. Kayaknya pelit banget, pelit banget. Boleh atau tidak mahar itu diambil kembali? Boleh. Kapan? Ketika nikah gobla dukhul. Apa itu gobla dukhul? Menikah dengan perempuan tapi belum campur. Belum berhubungan suami istri. Boleh atau tidak diambil dalam madhab khusus madhab Imam Syafi'i. Boleh diambil tapi tidak semuanya, separuh mahar. Kalau maharnya misalnya 10 juta misalnya diambilnya separuh 5 juta karena gobla dukhul. Sebelum dicampurin. Tapi kalau sudah campur, walaupun cuma 1 malam, sudah campur, sudah tidak boleh lagi diambil walaupun 1 rupiah ketika 1 malam nih. Kemudian cerai nih, ya cerai misalnya 1 malam cerai gitu kan. Atau apakah mahar itu boleh diambil kembali? Tidak boleh diambil kembali, sudah haknya bagi perempuan seperti itu. Bahkan misalnya tadi kalau dikatakan, misalnya laki-laki ngutang nih,
ngutang maharnya gitu kan. Mahar itu kan hak perempuan. Iya. Si perempuan berhak bilang milih, oh jangan campurin saya kecuali kamu sudah lunas maharnya. Oh, Iya. bahaya panjang ini. sekali buahnya. Bahaya ini. Kalau ngutang, karena kan mahar hak. Benar. Makanya Walaupun kalau sudah nikah, Hah? walaupun sudah nikah, tapi karena belum selesai bareng, jangan. Iya, karena hak dia, hak sebagai perempuan. Oh, jangan selesaikan dulu mana mahar tadi. Oh, Gitu, sampai misalnya- segitunya hebatnya perempuan ya untuk masalah Artinya, pernikahan ini. Enggak, karena kewajiban mahar itu Iya, berhak wajibnya, bagi iya, perempuan itu. Makanya nggak bisa sampai tuh setelah terjadi perceraian kemudian diambil lagi. Nah itu yang tidak Masya boleh. Allah, Masya Jadi Allah. habis ya? Habis waktunya, Bib. Oh, iya. Nggak apa-apa, nanti kita lanjutin lagi. Ya lihat. Allah, keren banget sih penjelasannya sampai kita semua. Wow. Tapi ini para wanita seneng nih pastinya di rumahnya lagi nonton nih ya. Tapi ini pelajaran ya, maksudnya buat kita semuanya supaya kita tuh semakin paham. Karena masalah kayak gini tuh hal-hal kecil mungkin, tapi jadi perdebatan dan akhirnya jadi ribut, rame gitu loh. Nauzubillah min zalik. Nah sekarang kita lanjut lagi nih ya. Ada mungkin pertanyaan juga yang sering terjadi. Ya mohon maaf, yang namanya manusia hidup, rumah tangga itu nggak selalu ekonomi itu keadaannya baik terus. Ada yang namanya pasti keadaan lagi ekonomi lagi turun. Nah apakah nih Ustaz Syam, mohon izin ya. Siap. Karena ekonomi lagi jatuh, terus nggak bisa ngasih makan istri atau mungkin lagi di PHK. banyak. Ada mahar nih, emas-emasan atau mungkin yang dulu dikasih sama suami. Boleh nggak dijual buat kebutuhan keluarga? Atau istri ya udah biarin aja. Kalau misalnya kamu nggak makan ya udah nggak makan, yang penting mahar jangan dijual. Atau kalau misalnya dijual tapi ganti ya gitu ya. Aku pinjemin aja nih pakai mahar atau bagaimana penjelasannya, mohon izin baiknya. Baik, Itu saudara. akal-akalan suami kayak gitu. Tapi guru Ustaz Maulana Habib Muhammad Wasalli serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mahar seorang lelaki. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Mahar seorang laki-laki ketika telah diberikan kepada sang wanita atau sang istrinya. Menyambung ayat yang barusan kami bacakan, yang di segmen awal kami bacakan. Ba'dan aqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Maka berikanlah mahar mas kawin terhadap wanita kalian sesuai dengan kerelaan kalian. Fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Dan jikalau diberikan atau dipinjamkan atau mungkin sang lelaki membutuhkan atau sekeluarga membutuhkan, lalu sang istri rela untuk memberikannya kembali atau rela mengatakan silahkan mas dipakai aja dulu ini, nanti kalau ada rezeki lagi baru diganti, maka itu diperbolehkan. Fakuluhu hani'am mari'a. Justru dalam ayat ini itu adalah sesuatu yang baik. Kenapa? Yang di awal laki-laki disuruh untuk royal. Yang di awal laki-laki yang disuruh bersedekah, laki-laki disuruh mengeluarkan duit, laki-laki disuruh mengeluarkan harta. Tapi di tengah-tengah pernikahan bukan hanya laki-laki dong yang memberi, justru perempuan sang istri juga diajarkan oleh Al-Quran untuk memberi. Intinya siapa yang sedang ada dialah yang akan membantu. Maka subhanallah, jikalau pertanyaannya apakah dibolehkan dan apakah suami juga wajib untuk mengembalikan kembali? Ya namanya hutang ya wajib untuk dikembalikan kembali. Namun mengembalikannya tidak mesti dengan bentuk yang sama. Misalnya tadi bakso goreng. Akhirnya dia pinjam maharnya bakso goreng tahun 2021. Ternyata ekonominya di tahun 2050 kurang baik. Dia minta itu minta kembali seperti bakso goreng yang ada 2021, tidak ada lagi. Nah, subhanallah. Jadi tidak harus seperti bentuk yang sebelumnya, namun mungkin nilainya yang sama. Contoh 10 gram emas. Lalu di tahun-tahun berikutnya lelakinya minta pinjam 10 gram itu untuk modal usaha. Oh ternyata sukses usahanya. Maka dikembalikan kembali, tidak mesti sama bentuk gelangnya, tidak mesti sama bentuk kalungnya, tidak mesti sama bentuk cincinnya. Tapi mungkin harus sama 10 gram atau lelaki yang baik melebihkan daripada 10 gram tersebut. Artinya hutang tetaplah hutang karena yang punya hak, yang berhak adalah sang istri. Sekarang tinggal haknya sang istri saja.
Apakah rela untuk meminjamkan atau tidak rela, itu hak adalah dari seorang istri. Namun kayaknya tidak patut jikalau seorang istri justru untuk keluarga malah pelit. Ya, dia memikirkan dirinya sendiri. Padahal dia berkeluarga, ada suaminya juga yang butuh makan, ada anak-anak juga yang butuh makan. Kecuali mungkin ketahuan bahwa suaminya itu dipakai buat berjudi, atau ketahuan bahwa uang tersebut ini mas kawin diambil dipakai buat beli khamar, maka subhanallah jangan diberikan. Namun kalau untuk kemaslahatan makan keluarga, maka itu boleh saja. Fakuluhu hani'am mari'a, silahkan Masya dimakan Allah. karena itu baik untukmu. Masya Allah, tapi yang jelas ya, ini buat para laki-laki harus izin, nggak boleh. Izin. Banyak kenyataan juga, mohon maaf sebelumnya, ada cerita masuk ke saya, itu diam-diam suaminya jual. Aduh, kalau itu salah karena bukan hak dia. Diganti sama cincin bekas. Cincin bekas itu kayak emas, ternyata dari bekas uang logam yang diketok-ketok, astagfirullahaladzim. Dulu ada itu emas uang lima. palsu. Ya Allah ya Rabbi, Ya jahat Rabbi. banget ya. Ya udah, oke nggak apa-apa. Jadi buat ya jamaah yang ada di rumah yang ingin bertanya juga boleh, kirimkan pertanyaannya ke Islam itu Indah. Nanti insya Allah akan dibacakan. Dan sekarang kita langsung aja masuk ke pertanyaan yang akan dibacakan oleh guru-guru kita yang sudah masuk ya. Kita masuk di segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Masya Allah tabarakallah, makasih banyak kepada jamaah yang sudah bergabung di Islam Tindah dengan mengirimkan pertanyaan sehingga ini jadi pembahasan kita juga ya. Benar Ustadz. Dan pertanyaan tentang mahar ini dikiranya sepi, ternyata tetap ramai juga Ustadz. Karena banyak juga milenial yang sedang menyaksikan Berarti Islam bagus itu nih, Indah. apalagi dibahasnya Jumat. Banyak Kan yang bagus kalau belajar. nikahnya Jumat kan. Oh subhanallah. Tapi Ustadz langsung masuk pertanyaan pertama. Ya. Dari Ed Zulfah Zahrah 4050. Assalamualaikum, mau tanya. Mas kawin kalau dipinjam orang lain itu gimana ya cara menagihnya? Soalnya orang itu berjanji mau ganti. Tapi sampai sekarang belum diganti. Malah menghilang orang tersebut bagaikan hantu. Mohon bantuan solusinya. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang namanya mahar adalah sekali lagi, betul tadi kata Ustaz Samdi Tausiah, adalah mahar itu milik sepenuhnya sang istri. Nah, kalau diminta keridhaan atau minta ada dipinjam, itu tetap harus ridha dari istri itu, pemiliknya. Nah, yang namanya transaksi utang piutang itu memang adalah asas tolong menolong, dan ada baiknya mohon izin ditulis di hitam di atas putih. Hitam di atas putih, dicatat pakai baterai dan sebagainya, dipersaksikan. Kenapa dipersaksikan? Supaya dua saksi ini mengingatkan orang yang berutang untuk membayar utangnya. Sekali lagi, mengingatkan kewajiban kepada peminjam dengan catatan yang ada di situ. Dan sesuai perjanjian yang ada di situ. Nah makanya harusnya kalau ada utang piutang, tulis tanggalnya, kapan bayarnya, bagaimana proses pembayarannya, dan dipersaksikan dua orang. Kemudian mencarilah orang yang amanah, yang bijaksana untuk menagihnya. Subhanallah. Tabe guruku pertanyaan Ya, yang kedua. bismillahirrahmanirrahim dari Angre Melisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Waalaikumsalam apa warahmatullahi mau bertanya, boleh kan mahar itu didapat dari wanita diberikan kepada orang tuanya? Bolehkah mahar yang didapat wanita itu setelah dikasih mahar itu dikasih ke orang tuanya? Lalu acara pernikahan seperti apakah yang benar yang diajarkan oleh agama Islam? Oh, maka subhanallah, bolehkah mahar itu dikasih kepada orang tua? Maka kalau sudah menjadi hak sang istri, silahkan istri tersebut menggunakannya dengan sepatutnya. Misal orang tuanya adalah orang yang sangat tidak mampu, maka boleh-boleh saja tanpa izin suami pun tidak apa-apa. Namun rasanya kurang pantas kalau nggak izin, nanti dicariin sama suaminya. Padahal kita suami sebenarnya nggak berhak juga untuk nanya mana maharnya, karena itu sudah menjadi pemberian kita suami kepada sang istri. Pertanyaannya, boleh kepada orang tua? Boleh-boleh saja, karena termasuk sedekah yang paling baik adalah kepada orang terdekat, dan termasuk orang terdekat adalah orang tua kita. Pertanyaan kedua, bagaimana cara pernikahan yang dibenarkan dalam ajaran Islam? Nabi SAW menganjurkan mengadakan walimah kepada sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an warḍah, bahwasanya adakanlah walimah meskipun hanya dengan seekor kambing. Artinya boleh mengadakan walimah, boleh mengadakan acara pernikahan, tapi jangan menjadi itu sebab tertundanya pernikahan.
Ada orang tertunda pernikahannya padahal udah lama pacaran disebabkan karena pengen pernikahan impian, dream wedding gitu ya. Dia pengen kayak Cinderella, pengen kayak ini, pengen padahal dana belum terkumpul. Padahal kalau cari sahnya aja nggak ada mahal-mahalnya sama sekali. Ya murah dan alhamdulillah kalau cuma cari halalnya. Tapi yang kadang menjadi penunda pernikahan karena terlalu berlebih-lebihan. Islam melarang sesuatu yang berlebih-lebihan, buatlah acara sesuai kemampuan saja. Nah subhanallah ya sunnahnya walimah, wajibnya ya rukun yang tadi yang penting sah itu Ustaz ya. Dan juga kalau dalam walimah itu jangan membeda-bedakan orang miskin, Oh, orang itu kaya. yang paling parah itu, Kasihan Ustaz. itu. Jadi kita juga ada juga nih tidak boleh datang acara undangan walimah kalau Kalau tidak diundang. Kalau nggak diundang Itu karena udah dihitung. jamuan terburuk adalah jamuan ketika kita datang ke acara nikahan sementara kita tidak diundang. Sama beda-bedakan tamu Ustaz ya. Oh, Ya. Masya Allah. Ya, saya mau nanya nih. Iya Ustaz. Kan tadi kan dibahas nih. Tunggu dulu. Apa itu Ustaz? Dibahas Waktu tadi. Ustazah maharnya berapa? Saya maharnya 1 set emas Ustaz. Ya. Nah, kalau begitu gimana nih jumlah nominal mahar yang harus diberikan seorang calon suami kepada istri? Mau tahu? Akan dibahas oleh Ustaz Sam di segmen berikutnya. Iya, ketentuan berapa nominal maharnya insya Allah nanti insya Allah setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.